Oke, sepertinya kita tunggu dulu untuk narasumber dan peserta lainnya untuk bergabung. Boleh, boleh. Selamat siang, eh, Bapak dan Ibu. Siang, siang. Terima Beb. kasih sudah datang pada hari ini. Mhm. Bahan materinya diberikan atau nanti capture-capture? Nanti kita berikan juga bahan materinya, Hmm, betul. ya, Dan juga mungkin ada beberapa video bisa yang bisa diunduh nantinya. ya, sip. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Ya, panitia, ya Bima, dan teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang. Pak, nanti kita tunggu dulu ya untuk beberapa peserta untuk hadir semua. Dan juga mungkin kita akan tunggu 5 menit, sekitar 5 menit, dan juga narasumbernya juga. Ya, saya kan peserta. Baik, Pak. Oke, Mbak Indri, kalau hari Sabtu ini untuk karyawan, terus kalau Betul. besok untuk yang perusahaan Untuk yang usaha, Pak, jadi usaha ya. sama juga perorangan. Kita belum ada untuk workshop untuk perusahaan sih, Pak. Hmm, jadi kalau misalnya saya karyawan, berarti milihnya yang Sabtu aja, minggunya nggak usah gitu. Kalau misalkan mau ikut minggu boleh, Pak. Untuk belajar aja ya. Siap. Baik, kita mungkin nunggu 4 menit lagi mungkin ya. Mhm. oke.
Baik, mari kita buka sambil menunggu beberapa peserta dan narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahannya dan berkatnya serta rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara yang sangat kita nanti-nantikan ini ya, yaitu workshop pelatihan pelaporan SPT perorangan karyawan untuk hari Sabtu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Bumi Insan Madani yang telah memberikan kesempatan untuk membuka peluang pelatihan pada hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Saya tahu mungkin Sabtu ini Bapak dan Ibu ingin beristirahat ya, tapi di hari Sabtu ini malah dipakai untuk mencari pendidikan dan tambahan ilmu gitu ya. Terima kasih. Lalu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan acara hari ini bermanfaat untuk kita. Lalu serta acara ini juga dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Amin. Mari kita berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pada siang ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama kita ada perkenalan Yayasan Bumi Insan Madani. Lalu kita akan lanjut ke perkenalan media partner dan juga perkenalan sponsor. Lalu ada juga perkenalan dari narasumber dan profil narasumber. Lalu kita langsung lanjut ke materi. Materinya insya Allah akan berlangsung pada 1,5 jam. Lalu ada sesi tanya jawab dan juga lalu selanjutnya ada penutupan dan dokumentasi. Lalu baik tidak berlama-lama lagi dan juga sekarang sudah ada narasumbernya yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin saya ingin sapa. Halo Pak Sandi. Oh, mungkin mic-nya mute, Pak. Ya, halo Mbak Indri. Pak, sudah siap hari ini, Pak? Ini ada gangguan. Oh iya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak, sudah hadir, Pak. Nanti kita akan lanjut ke materi. Sebelum itu perkenalan dulu juga. Ya, silakan. Oke, kalau seperti itu kita tidak berlama-lama lagi ya, saya persilakan kepada host untuk memberikan video perkenalan dari Yayasan Bumi Insan Madani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Bumi Insan Madani. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Visi kami mewujudkan umat Islam Indonesia Madani. Misi kami mengelola JIS dan dana bantuan lainnya, melaksanakan syiar Islam, mendirikan dan mengelola pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta mengembangkan dan membina ekonomi umat Islam. Kami memiliki 3 bidang utama. Pertama, bidang pendidikan dan dakwah, yang direalisasikan dengan workshop dan webinar berbasis daring. Kami juga membuka wakaf untuk membangun agro pesantren Insan Madani yang berlokasi di Jayagiri, Lembang. Kedua, bidang kesejahteraan sosial. 3 program utama yaitu program donasi bantuan bencana alam, penyaluran zakat infak sedekah, program eventual, dan program bantuan untuk anak yatim tahfiz Quran.
kami menerima penyaluran zakat, infak, dan sodakoh. Penyaluran bisa dialokasikan ke QRIS kami untuk semua e-wallet terkait. Juga dapat ditransfer ke nomor rekening Yayasan Bumi Insan Madani. Ketiga, bidang usaha syariah. 3 fokus program kami, yaitu pengembangan usaha baru, pengawasan usaha, serta penguatan kompetensi mitra usaha. Mitra usaha kami sudah banyak tersebar, mulai dari pengembangan larva BSF, ketahanan pangan mandiri, warung beras Alfa, peternakan telur bebek, pemotongan ayam, penjualan domba kurban, catering dan produksi nugget, produksi hand sanitizer, dan toko serba ada dengan layanan antar ke rumah-rumah. Baik, itu tadi profil yayasan kami. Untuk yang ingin berdonasi, kebetulan kita juga ada program Jumat Berkah. Jadi program tersebut adalah membagikan makanan gratis ke masjid-masjid gitu ya. Silakan nanti bisa bisa konfirmasi ke Yayasan Bumi Insan Madani untuk berdonasi. Lalu selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada sponsor kami yaitu Finansis Internasional untuk mempresentasikan tentang usahanya. Silakan kepada Finansis Internasional atau hostnya, silakan. Alhamdulillah. Oke, baik. Oke, perkenalkan. Sebentar. Baik. Perkenalkan, kami dari perusahaan Finansis Internasional ya. Jadi salah satu yang menyponsori kegiatan acara ini. Jadi kami mempunyai visi misi menjadi sebuah partner solusi dari bidang finansial dan perpajakan dengan mengedepankan profesionalitas serta kepuasan pelanggan yang bertaraf internasional. Perkenalkan, saya Paksi Bobi Haryanto selaku CEO dari Finansis. Di sini sekilas aja gambaran bahwa kami itu sudah berdiri lebih dari 5 tahun ya pengalamannya, di mana kita punya klien dari mostly luar negeri, dari UK, US, Kanada, Jepang, Singapura, Filipina, termasuk juga di Indonesia. Nah, adapun kami juga menangani selain dari finansialnya juga perpajakannya, meskipun kebanyakan dari sisi finansialnya ya, jadi kayak pembukuan, rugi laba, dan semacamnya. Service kami itu pertama ada tax consulting, lalu membuat financial report, evaluasi kerja, terutama dari sisi perbankannya, keuangannya maksudnya. Lalu membuat accounting system. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya usaha yang pengen dibuat sistem akuntansinya, itu bisa. Lalu kontrak-kontrak serta membuat SOP dari perusahaan itu. Ya di sini beberapa klien-klien kami ya. Jadi di bulan lalu itu terakhir dari Dubai ya, dari Uni Emirat Arab, terus US, Kuwait, Kuala Lumpur. Bulan ini juga ada baru lagi dari Amerika sih, 3 klien lagi, cuman mungkin belum tertampil. Kami juga punya partner ya, jadi partner platform yaitu dari QuickBooks, Xero, sama Journal ID kalau di Indonesia. Seperti itu. Jika Bapak Ibu ada yang tertarik untuk bekerja sama, bisa menghubungi kami kalau email kami di indri@finansisinternational.com
Alamat kami ada di Jalan Mars Barat 6 nomor 5 di Bandung ya. Atau bisa juga menghubungi kami lewat WA di 0838 2093 1971. Sekian presentasi dari Finansis. Terima kasih. Semoga acara ini bisa membantu kita semua ya, terutama dari sisi perpajakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Finansis Internasional. Selanjutnya sebelum ke perkenalan narasumber, saya akan perkenalkan diri saya sendiri, yaitu saya Indri, MC hari ini, dan besok juga saya juga dari Yayasan Bumi Insan Madani. Berikutnya saya ingin perkenalkan narasumber kita untuk rangkaian workshop laporan SPT, yaitu Bapak Sandi Muhammad Gumilar. Nah, kita bisa panggil Pak Sandi. Pak Sandi sudah di sini ya, Pak? Sudah, Mbak. Oke. Pak Sandi ini kebetulan adalah baik, saya buka sebentar ya. Oke. Berikut profil Pak Sandi. Jadi dari tahun 2012 sampai 2015, Pak Sandi adalah staf audit dan accounting di PT Kompas Media Nusantara. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016, Pak Sandi adalah staf pemeriksaan KPP Bandung Cicadas. Untuk 2016 sampai 2019, Pak Sandi adalah koordinator seksi pelayanan dan tim penyuluhan pajak KPP Sukabumi. Dan dari 2019 sampai sekarang, beliau adalah tim pemeriksa KPP Purwakarta. Begitu profil dari Pak Sandi. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi, Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, silakan tulis dulu ya di kolom chat di bawah aplikasi Bapak Ibu. Dan waktu untuk pertanyaan tersebut dan pembahasan akan kami sediakan di akhir materi. Begitu. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Pak Sandi untuk memulai materinya. Silakan, Pak. Oke, sebentar. Mbak Indri. Halo. Iya, Pak. Halo, Pak. Suara saya terdengar, Mbak? Kedengaran, Pak. Ya, boleh minta tolong di-sharein materinya? Oh, boleh. Di sini lagi ada gangguan, kayaknya nggak. Dari tadi nggak bisa masukin di laptopnya. Oke. Saya siapkan dulu ya, Pak. Iya. Oke, sudah muncul ya. Kayaknya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Suara saya terdengar jelas nggak, Pak? Terdengar, Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Sandi Muhammad Gumilar. Saya di sini sebagai narasumber ya. Terima kasih juga untuk Yayasan Bumi Insan Madani yang sudah bersedia memberikan saya kesempatan untuk sebagai narasumber untuk acara hari ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana pelaporan SP tahunan untuk PPh orang pribadi formulir 1770. Mbak Indri yang formulir 1770 dan Oke, Pak. Sebentar.
Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing ya Bapak Ibu semuanya, bagaimana cara pelaporan SP tahunan untuk orang pribadi dengan kategori formulir 17S dan SS. Jadi formulir 17S dan SS ini nanti khusus untuk karyawan ya Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya. Nah, jadi untuk SPT atau surat pemberitahuan adalah formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan ataupun kewajiban pembayaran pajaknya, baik PPh ataupun non objek pajak PPh. Selain itu, dilaporkan juga harta dan kewajibannya. Kemudian, nah, mengapa kita wajib melaporkan SP tahunan? Nah, Bapak Ibu semuanya perlu kita ketahui untuk setiap orang yang memiliki NPWP itu memiliki kewajiban perpajakan. Kewajibannya ya pertama mendaftarkan diri. Jadi kalau yang sudah memiliki penghasilan di atas PTKP itu wajib untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP yang setelah memenuhi syarat objektif maupun subjektifnya. Kemudian yang kedua, mereka punya kewajiban untuk menghitung penghasilan pajaknya sesuai dengan kegiatan usahanya masing-masing. Kemudian kewajiban ketiga ya membayar pajak yang dibayar misalkan ke kas negara, misalkan baik melalui kantor pos ataupun melalui bank persepsi. Ataupun misalkan kalau karyawan misalkan biasanya sudah dipotong oleh pihak-pihak lain, misalkan oleh perusahaan, penghasilannya sudah dipotong dan dilaporkan oleh perusahaan. Dan kewajiban terakhir dia melaporkan kegiatan usahanya dalam bentuk surat pemberitahuan atau SPT tahunan, baik masa ataupun tahunan sesuai dengan kondisi masing-masing. Next. Nah, jenis-jenis SPT orang pribadi. Jadi untuk laporan SPT orang pribadi itu dibagi jadi 3 formulir ya kategorinya. Pertama 1770, formulir 1770 itu untuk yang memiliki penghasilan, kemudian jenis pekerjaannya misalkan untuk pekerjaan bebas, freelance, ataupun misalkan usahawan, dan memiliki ataupun yang bekerja lebih dari 1 pemberi kerja misalkan. Itu bisa menggunakan formulir 1770. Kemudian formulir 1770 ini nanti disederhanakan lagi, jadi 1770S itu khusus untuk wajib pajak yang penghasilannya merupakan karyawan dari 1 pemberi pajak, 1 atau lebih, maksimalnya 2 ya pemberi pajak dalam 1 tahun pajak, tapi penghasilan brutonya itu tidak di atas 60 juta misalkan. Jadi kalau misalkan penghasilannya di atas 60 juta, itu dalam setahun, itu menggunakan formulir 1770S. Nah, selain itu ada sederhanaan lagi, jadi 1770SS, sangat sederhana. Itu untuk karyawan yang hanya misalkan dalam 1 tahun pajak itu dari 1 pemberi kerja. Jadi selama setahun itu kita cuma bekerja di 1 perusahaan, dan penghasilan kita tidak lebih dari 60 juta per tahun. Jadi tingkatannya ada gitu ya, misalnya ada 3. Kalau misalkan kita karyawan, misalkan penghasilan kita misalkan dalam setahun tidak lebih dari 60 juta, berarti nanti kita tinggal lapor pakai 1770SS saja. Kalau misalkan kita penghasilan di atas 60, atau misalkan kita dalam setahun itu bekerja di 2 perusahaan, misalkan Januari sampai Juni di perusahaan A, Juli sampai Desember di perusahaan B, misalkan itu nanti bisa pakai 1770S. Nah, selain dari itu semuanya, kita bisa menggunakan 1770 misalkan. Oke, next. Nah, untuk pelaporannya misalkan, untuk pelaporan sekarang itu bisa menggunakan dengan cara elektronik atau online ya, itu dengan e-filing. E-filing itu ialah cara penyampaian SP tahunan dengan elektronik yang dilakukan secara online ataupun real time dengan menggunakan internet dan menggunakan website DJP di pajak.go.id atau misalkan ASP atau aplikasi service provider atau penyedia jasa aplikasi lain di pihak ketiga, misalkan pajak.com misalkan kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melaporkannya di web yang tadi misalkan. Ini bisa diakses dari HP ataupun smartphone misalkan ataupun dari laptop juga. Nah, kenapa harus e-filing misalkan? Karena kini kita ibaratnya udah zaman semakin maju ya, udah nggak
perlu misalkan menggunakan kertas lagi misalkan. Next. Nah, jadi udah nggak perlu lah misalkan segala macam kita berhubungan dengan kertas lagi, cukup dengan online aja misalkan atau e-paper misalkan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya nggak perlu nyiapin berkas. Kalau zaman dulu kan biasanya mungkin datang kantor pajak misalkan minta formulirnya atau misalkan download di internet misalkan formulir-formulirnya kita isi terus kita kirimkan lagi ke kantor pajak. Nah, nanti nggak perlu. Jadi cukup lewat online aja misalkan mau dari laptop ataupun dari smartphone. Oke, next. Nah, ini untuk pelaporannya Bapak Ibu semuanya. Nanti tampilannya tinggal di sini. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya tinggal masuk ke web DJP online.pajak.id misalkan. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti pilihannya ada e-filing atau e-form. Ini tampilan induknya. Jadi nanti dimasukin username dan passwordnya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Ini untuk tampilan yang sekarang. Oke, next. Nah, hal penting untuk pelaporan SP tahunan, jadi Bapak Ibu semuanya untuk pelaporan lewat online ini, kita cuma butuh 3 ini aja. Yang penting NPP-nya aktif. Kedua, kita sudah pengajuan EVIN ke kantor pajak, misalkan, atau sudah pernah yang penting sudah minta EVIN, atau misalkan kalau sudah punya EVIN dan NPP aktif, kita tinggal mengaktifkan akun DJP online. 3 ini aja yang penting, misalkan untuk pelaporan secara online. Next. Nah, dokumen-dokumen lainnya yang perlu disiapkan untuk pengisian SP tahunan. Yang pertama ialah bukti potong 1721. Jadi dari perusahaan biasanya sudah memberikan formulir 1721, A1 untuk swasta dan A2 untuk pegawai BUMN ataupun PNS. Jadi itu di bendahara biasanya mengeluarkan setelah tahun pajak berakhir. Misalkan sekarang kan tahun 2021. Berarti yang wajib dilaporkan itu penghasilan selama tahun 2020 untuk tahun pajak 2020. Yang kedua kartu keluarga misalkan. Jadi untuk pelaporan online ini khususnya untuk 1770S nanti wajib mengisi data keluarga misalkan. Jadi di input kemudian daftar harta yang kita miliki misalkan yang kita peroleh selama tahun pajak tersebut apa aja. Kemudian yang terakhir adalah daftar utang kewajiban yang masih ada sampai tahun pajak berakhir. Oke, next. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu semuanya untuk pengisiannya. Misalkan ini salah satu contohnya, misalkan ini yang di atas itu kolom harta yang dimiliki sampai tahun pajak berakhir. Jadi nanti tinggal di input senilai harga perolehan. Misalkan di atas ada gambar contohnya, misalkan kita beli rumah tahun 2014 misalkan sekitar 407 juta misalkan. Kalau sekarang kan mungkin harganya udah berubah misalkan, tapi kan kita input sesuai dengan harga perolehan. Kalau untuk yang kewajiban yang di bawahnya untuk pinjaman misalkan kita ada pinjaman ke Bank BCI misalkan pinjamannya tahun 2016 misalkan. Nah, sampai tahun pajak dilaporkan sampai sekarang misalkan 2020 itu kurang lebih misalkan ada 150 jutaan lagi misalkan. Dan terakhir itu daftar keluarga, kita tinggal ikutkan aja daftar keluarga kita dan tanggungan kita. Sudah cukup jelas Bapak Ibu semuanya? Jelas, Saya Pak. lanjutkan kembali ya. Oke. Oke, next. Nah, ini cara pelaporan untuk laporan SP tahunan lewat online. Ada kurang lebih 5 step. Yang pertama adalah pendaftaran akun. Kemudian yang kedua, login akun. Ketiga, tinggal mengisi e-filingnya. Yang keempat, mengirimkan kode verifikasi. Dan yang kelima, kita terima bukti penerimaan elektroniknya. Oke, next. Yang pertama, pendaftaran akun DJP online. Kita pertama harus mengajukan permohonan EVIN ke kantor pajak, misalkan. Jadi tinggal mengajukan permohonan kantor pajak. Semuanya di sini sudah mempunyai EVIN atau sudah aktif akun DJP online-nya? Saya punya EVIN tapi lupa EVIN-nya, Pak. Nanti mungkin bisa Lupa, ditanya ya. apa-apa. Nanti kita bahas aja misalkan untuk yang lupa EVIN kayak gitu misalkan ya. Jadi pertama syaratnya harus mengajukan EVIN dulu.
Setelah mendapatkan EVIN, kita tinggal selanjutnya ialah registrasi akun di DJP online. Next. Next lagi. Nah, login DJP online itu bisa masuk ke www.pajak.go.id. Nanti tinggal klik yang ada keterangan loginnya, atau kalau enggak bisa langsung ke DJP online pajak.go.id. Nanti di tampilan Bapak Ibu semuanya, ada yang di bawah itu ada kolom keterangan, misalkan kalau belum diaktifasi ya, keterangan belum aktivasi atau belum terdaftar, misalkan tinggal klik dulu yang di webnya. Nanti Bapak Ibu semuanya tinggal masukin nomor NPWP, nomor EVIN, kemudian email yang aktif, dan kita bikin password sendiri. Kalau sudah diinput semuanya, nanti tinggal dicek di email yang kita daftarkan tadi, ada link verifikasi yang warna biru biasanya. Kita tinggal klik aja, nanti biasanya kalau sudah diklik bakal ngedip, terus nanti muncul keterangan akun sudah aktif. Berarti otomatis akun DJP online kita sudah aktif ya. Kita sudah bisa melakukan pelaporan lewat online di DJP online. Nah, tahap ketiganya ya, mengisi e-filing. Nah, mengisi filing setelah kita aktivasi akun DJP online tadi, kita tinggal masuk ke login, jadi username-nya NPWP, kemudian password-nya kita buat tadi pas aktivasi. Kemudian biasanya masukin kode keamanan, lalu login. Nah, nanti tinggal isi, tinggal pilih yang bayar, lapor. Lalu kita laporkan misalkan penghasilan kita misalkan. Nah, yang harus dilaporkan, yang wajib diisi ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau untuk pengguna formulir 1770 itu nanti wajib diisi itu daftar harta, daftar utang atau kewajiban, dan anggota keluarga. Kemudian nanti diinputkan juga data pemotong pajak. Jadi setelah dapat bukti potong 1721, kita inputkan NPWP pemotong pajaknya dari perusahaannya. Lalu nilai bukti potongnya dan nilai PTKP-nya. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, diinputkan sesuai dengan yang ada di bukti potong. Kemudian nanti yang diinputkan juga penghasilan neto. Nah, sedangkan untuk yang pengguna formulir 1770 SS, yang pertama itu diinputkan total nilai perolehan harta dan utang. Jadi misalkan kalau di 1770 S itu kita rekap rinci daftarnya apa aja. Karena di 1770 SS itu isiannya lebih sedikit, kolomnya lebih sedikit, kita masukin aja total nilai perolehan harta dan total sisa kewajiban yang masih dimiliki. Kemudian PTKP juga sesuai dengan nilai bukti potong sesuai dari formulir 1721. Dan di 1770 SS yang kita inputkan itu total penghasilan bruto. Jadi perbedaannya hanya itu aja ya. Kalau 1770 S kita inputkannya nanti total penghasilan neto. Kalau 1770 SS kita inputkan total penghasilan bruto. Oke, next. Selanjutnya adalah kalau sudah diisi semuanya, tinggal mengirimkan kode verifikasi. Kita sudah input misalkan sesuai bukti potongnya. Nanti kita tinggal pas pengirimannya, memerlukan kode verifikasi. Nah, kode verifikasinya itu nanti ada pilihannya, dikirimkan lewat email ataupun lewat nomor HP yang aktif. Nanti setelah dipilih, tinggal dikopikan aja nomor kode verifikasinya dan masukkan di kotak yang tersedia. Lalu kirim. Nah, selesai. Berarti tahapnya. Next. Nanti akan muncul Anda sudah melakukan SP tahunan. Dan terakhir biasanya langsung muncul BPE atau bukti penerimaan elektronik. Itu nanti muncul di dashboardnya yang akun DJP online dan di email juga. Jadi kita punya dua tanda terimanya tuh di email, dikirimkan juga, dan di akun DJP online. Jadi kita misalkan kalau nanti setelah lapor, kantor misalkan kadang suka minta misalkan bukti sudah laporan, misalkan kita tinggal di screenshot aja di akun DJP online atau di email, misalkan. Pasti ada semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang penjelasan singkatnya ya. Oke, next. Nah, nanti kalau misalkan yang lebih jelasnya di sini ini ya. Jadi nanti misalkan
yang belum tahu, misalkan bisa masuk ke web pajak.id, nanti klik aja yang login yang di kolom tengah ini yang login, nanti otomatis masuk ke web DJP online pajak.id, atau bisa langsung masuk ke webnya. Lalu next. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti Bapak Ibu semua tinggal login ya. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Kalau yang sudah akunnya aktif, misalkan tinggal masukin NPWP, password, dan kode keamanan. Lalu klik login, otomatis sudah masuk. Kalau misalkan yang tadi, misalkan belum aktivasi, itu di bawahnya ada keterangan, misalkan lupa password, ataupun misalkan akun belum terdaftar. Nah, jadi kalau misalkan yang baru punya Evin belum diaktifasi, itu yang nomor 2 yang kedua ya, pilihan dari bawah yang kedua, sekarang Anda belum terdaftar. Tinggal daftarkan, seperti yang tadi saya jelaskan, masukin NPWP, nomor Evin, alamat email, terus password kita bikin, lalu kita kirim, dan kita klik di email untuk pengaktifannya. Lalu kembali ke menu DJP Online lagi, tinggal login lagi aja, username-nya NPWP, password yang kita bikin, dan kode keamanan. Kalau misalkan tadi kasusnya misalkan sudah pernah bikin Evin, misalkan sebelumnya sudah pernah lapor, tapi lupa misalkan passwordnya, atau lupa emailnya, dulu emailnya yang mana misalkan, lupa, boleh tinggal klik lupa password, sama masukin NPWP, masukin Evin, lalu kita bikin password dan email baru. Dan tahapannya sama seperti awal kita bikin akun DJP online. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Next. Nah, setelah login nanti kita akan muncul di dashboard ya, misalkan untuk pelaporan. Nanti pilih yang lapor ya, yang keempat ada sebelah bayar, itu ada lapor. Nah, nanti kalau sudah klik lapor, itu di bawahnya ada menu pilihan, mau lewat e-filing atau e-form. E-filing sama e-form ini dua-duanya sama, media untuk pelaporan lewat online. Perbedaannya apa? Misalkan, kalau e-filing itu kelebihannya kita bisa lapor di mana aja sama kapan aja, misalkan. Kalau e-form itu kelebihannya kita bisa ngisi dulu, misalkan sambil offline, misalkan kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau e-filing itu ibaratnya misalkan kita lagi di jalan, misalkan cuma dapat bukti potong aja, misalkan. Tapi kan penghasilan dari sana kita bisa lapor sambil jalan, misalkan. Jadi nggak perlu pakai komputer atau apa, dari smartphone cukup bisa, misalkan. Bisa langsung dilaporkan semuanya. Kalau e-form itu nanti Bapak Ibu semuanya harus download dulu formulirnya. Nanti bisa diisi dulu. Kelebihannya cuman kalau misalkan e-form kita bisa ngisi dulu misalkan secara offline. Jadi misalkan aduh lupa misalkan ini apa aja yang dimiliki, misalkan kita bisa nyicil ibaratnya ngisinya. Nanti kalau sudah pas pengirimannya tinggal aktifkan lagi internet, lalu masukin kode verifikasi untuk pengiriman, selesai. Kalau e-filing harus sekali jalan ibaratnya, jadi sekali diakses e-filing dan berapa menit itu harus dilaporkan. Nanti kalau misalkan terlalu lama misalkan otomatis nanti bakal ke-log out lagi. Jadi kita harus balik lagi misalkan. Seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Oke, karena misalkan untuk karyawan karena simpel untuk karyawan yang penghasilannya itu 1770 SS dan S. Jadi di sini saya tutorialnya menggunakan e-filing ya. Jadi nanti masuk ke e-filing, klik yang e-filing. Di atas itu ada arsip kita ya, daftar SPT. Misalkan kalau kita sudah pernah melaporkan, nanti di atas yang kolom yang kotak atas itu nanti ada detailnya. Jadi data pelaporan kita yang sudah dilaporkan lewat online mana aja, misalkan tahun kapan, misalkan tahun sebelumnya kita sudah pernah lapor, nanti tahun lalu ada datanya yang kita bisa lihat lagi semuanya misalkan. Kalau misalkan belum, berarti otomatis masih kosong kan. Nanti tinggal klik yang buat SPT. Nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan di seperti kotak di bawahnya ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk yang e-filing,
karena ini biasanya untuk karyawan, jadi ada pertanyaan, Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, berarti pilih tidak. Kemudian Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah, misalkan. Karena NPWP-nya, lihat dari NPWP-nya. NPWP kita biasanya kalau belakangnya nono, berarti induk, berarti tidak melakukan pemisahan harta, misalkan. Berarti klik tidak. Kemudian pertanyaan terakhir, ini yang menentukan jenis formulirnya, misalkan apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta. Kalau misalkan penghasilan bruto kita kurang dari 60 juta, kita klik iya, nanti otomatis muncul formulir 1770 SS. Kalau misalkan penghasilan kita di atas 60, klik tidak, nanti akan muncul formulir 1770 S. Oke, next. Siap, Pak. Bapak Ibu semuanya cukup jelas nggak? Atau saya terlalu kecepatan gimana? Lo cukup jelas, Pak. Jelas. Mm-mm. Saya lanjutkan kembali ya. Nah, selanjutnya kita mengisi lembar induk formulir. Jadi nanti isi data formulir kita ketikkan tahun pajak untuk yang sekarang tahun pajaknya 2020. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa, kalau misalkan sudah lengkap semua datanya, misalkan bisa sekalian langsung praktek ya. Jadi sekalian lapor misalkan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu semuanya masukkan tahun pajak 2020. Kemudian untuk status SPT-nya, klik normal apabila misalkan tahun ini belum pernah melaporkan. Jadi klik normal. Kalau misalkan kita sebelumnya udah pernah lapor, misalkan kita bulan lalu udah lapor SP tahunan, tapi ternyata ada data yang belum kita masukin. Nah, kita lapor lagi, klik yang pembetulan. Lalu klik next kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah pengisian induk, nah ini contoh kasusnya untuk yang formulir 1770 SS ya. Nanti tinggal isikan di bagian A, pajak penghasilannya. Jadi misalkan kalau 1770 SS ini kan lebih singkat ya, isinya lebih sedikit, tinggal kita masukkan aja misalkan daftar penghasilan bruto yang kolom paling atas. Sesuai dengan bukti potong, biasanya kalau di bukti potong ada kan, total penghasilan bruto misalkan, yang jumlahnya, tinggal masukin aja nominalnya, kemudian masukin nilai pengurangan, total pengurangan, yang kolom kedua di formulir 1721-nya. Tinggal masukkan. Dan yang ketiganya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini kita inputkan sesuai dengan di bukti potong ya. Jadi misalkan kadang beberapa kasus misalkan saya misalkan sudah menikah, anak 2 misalkan. Harusnya kan K strip 1, K garis miring 2 kan, karena anak ada 2 tanggungannya. Tapi di bukti potong saya masih K garis miring 1. Jadi karena biasanya itu karena dari bagian keuangan di kantor masing-masing itu belum mengupdate profilnya. Jadi mereka masih memotong dengan statusnya K1. Jadi nanti kita inputkan aja misalkan PTKP-nya sesuai dengan bukti potong. Dan bukti potong ini misalkan untuk PTKP, penghasilan tidak kena pajak ini, maksimal tanggungannya 3. Jadi kawin, tanggungan anak 3. Misalkan kalau kita anak ada 4 atau 5, tetap yang dihitung di PTKP maksimalnya cuma 3. Kayak gitu. Kalau urutannya tarif-tarif untuk PTKP ini berapa aja Pak kalau misalnya tidak kawin gitu? Kalau misalkan yang belum menikah, PTKP sendiri misalkan kita didapat penghasilannya 54 juta. Jadi untuk penghasilan 54 juta ke bawah itu sebenarnya tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP misalkan, karena kan masih di bawah PTKP. Tapi kan kadang misalkan beberapa kasusnya kayak perusahaan, untuk masuk perusahaan itu wajib sudah punya NPWP, jadi otomatis yang penghasilannya masih di bawah PTKP pun harus punya NPWP misalkan kayak gitu. Kayak misalkan buruh kayak gitu kan biasanya kadang beberapa perusahaan mewajibkan buruh tersebut punya NPWP, padahal kan penghasilannya misalkan masih di bawah PTKP. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan PTKP sendiri, kalau yang diberikan pemerintah itu 54 juta, ini karena ini gambarnya masih yang lama ya. Untuk yang sekarang itu 54 juta rupiah untuk yang belum menikah.
kalau kita sudah menikah, kalau sudah menikah berarti yang berlaku ini cuma ke suaminya aja. Jadi kalau istri misalkan sudah menikah, suami juga punya NPWP terpisah, otomatis tanggungannya masuk ke suami. Istri tetap 54 juta, dianggap TK 0. Jadi nanti tanggungannya masuk ke suami. Jadi suami nanti kasusnya jadi K. Jadi tadinya kan TK, tidak kawin 54 juta, nanti K. Kalau K itu berarti setiap perubahan nanti mendapat kenaikan 4.500.000. Jadi tadinya 54 juta, nambah karena sudah menikah, nambah 4.500.000. Jadi 58.500. Nanti misalkan punya anak lagi, nambah jadi 4.500.000. Dan maksimal sampai 3 anak, 3 tanggungan. Oh, sip, Pak. Nah, Terus kalau itu. yang penghasilan tidak kena pajak itu berarti mengurangi atau menambah penghasilan, Pak? Maksudnya itu. Itu mengurangi. Jadi misalkan kan penghasilan kita, contohnya seperti gambar di atas misalkan ya. Kita penghasilan brutonya itu 50 juta. Total biaya pengurangan misalkan 2.500.000 misalkan. Terus PTKP karena ini masih lama kan ya, misalkan kawin belum ada tanggungan 39 juta. Jadi setelah dikurangin, selisihnya kan penghasilan kena pajak itu sekitar 8.500.000. Jadi total selama setahun yang kena pajak itu cuma 8.500.000, nanti kan dikalikan tarif pajak pasal 17, misalkan ada tingkatannya sendiri, misalkan sampai 50 juta berapa persen, sampai 150 juta berapa persen, sampai 250 berapa persen, di atas itu berapa, misalkan kayak gitu. Jadi beda-beda tingkatannya. Nah ini jadi misalkan contohnya di atas, pajak kita 8.500.000 dikalikan 5%, kurang lebih 425.000. Nah, kemudian sudah dibayarkan dan dipotong oleh perusahaan sebesar 425.000. Jadi kita tinggal inputkan juga yang sudah dibayarkan oleh perusahaan. Berarti yang pajak yang kita laporkan itu nihil. Seperti itu. Oke. Oke, Pak. Ya, jelas ya. Oke, jelas, Pak. Next. Nah, kemudian untuk formulir 1770 SS, nah yang atas tadi kan pajak penghasilan ya, yang bawahnya itu misalkan ada penghasilan final yang tidak dikecualikan oleh objek pajak. Jadi misalkan kita ada penghasilan lain, tapi misalkan sudah dipotong final, misalkan, atau misalkan yang dikecualikan dari objek pajak, misalkan contohnya di sini, kita contoh kasusnya ya, kita dapat hadiah undian 1 juta misalkan. Kalau misalkan dari undian itu kan dikenakan finalnya 25%. Jadi misalkan kurang lebih 250.000. Kemudian kita punya warisan dari orang tua. Kalau karena warisan ini tidak dikenakan, bukan merupakan objek pajak. Nah, jadi tinggal dimasukin aja misalkan ya ke 2 juta, misalkan tinggal masukin dari penghasilan tidak kenakan objek pajak sebesar 2 juta. Nah, ini tidak akan berpengaruh dari penghasilan pajak yang tadi di kolom A. Jadi kita isi pun nanti tidak akan pengaruh, nanti di kolom yang A tadi, yang 1770, nanti berubah, enggak. Ini kan kita melaporkan sesuai dengan kenyataan, misalkan. Kita dapat apa aja, misalkan kayak gitu. Cukup. Seperti itu. Kemudian, next. Nah, di kolom C, karena di 1770 ini lebih sedikit kan, jadi nanti di kolom harta dan kewajibannya, kita cukup masukin total harta yang dimiliki, misalkan. Contohnya, kasusnya misalkan kita punya motor, misalkan dulu beli motor sekitar 15 juta, udah lama misalkan, terus beli kalung sekitar 3 juta, dan beli perabotan misalkan kurang lebih 7 juta. Jadi dihitung-hitung perkiraan dulu beli 25 juta misalkan kayak gitu. Nah, terus misalkan yang bawahnya untuk kewajiban, misalkan tadi motor itu kan kita beli 15 juta kan, harga lebih 15 juta, tapi kita belinya secara kredit. Misalkan motor beli tahun 2017. Nah, pas dilaporkan 2020, itu masih ada cicilan sekitar kurang lebih 12 juta lagi. Nah, kita tinggal masukin sisa utang pajaknya, sisa utangnya misalkan 12 juta misalkan. Itu aja.
Jadi yang dibedakan ya, kalau misalkan harta itu di input harga perolehan. Jadi kita beli tahun berapapun dulu, harga belinya berapa kita beli emas, misalkan tahun 2000, misalkan anggap masih 1 gramnya masih 100.000, di input kan 100.000 misalkan kayak gitu. Kalau sekarang kan misalkan udah 1 juta misalkan kayak gitu. Nah, seperti itu. Kalau sudah diisi semua formulir ABC tadi, tinggal di bawahnya klik yang pernyataan. Ya, jadi kita menyadari bahwa data yang kita isikan di atas itu benar dan sesuai dengan perundang-undangan berlaku misalkan. Maka jelas. Lalu klik centang setuju. Kalau sudah centang, next. Nah, kita tahapan terakhir yang pengiriman. Ya, jadi di atas formulir induknya, formulir kita apa, tahun pajaknya berapa, statusnya misalkan normal kalau belum lapor, kalau ini kan contohnya pembetulan, status SPT-nya karena tadi di kolom A itu sudah dipotong perusahaan dan kita tidak ada penghasilan lain, misalkan yang merupakan objek pajak, berarti nihil ya. Nah, lalu tinggal pengiriman laporan SP tahunan, tinggal klik yang ada di bawah, yang klik yang di sini, nanti akan muncul pilihan, dikirim ke email atau nomor HP. Lalu, jadi email dan nomor HP ini nanti kita isinya pas aktivasi akun. Jadi waktu pas pertama kali kita setelah mendapatkan PIN, kita aktivasi akun DJP Online, kan nanti akan pengisian, misalkan alamat email yang aktifnya apa, dan nomor HP-nya. Tinggal pilih aja, misalkan mau lewat email ataupun lewat nomor HP, misalkan. Kalau sudah, klik kirim, misalkan contoh kirim email, nanti tinggal dicek di email, ada keterangan kode verifikasi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya tinggal kopikan yang angkanya, yang 672151 misalkan. Nanti kan bakal beda-beda ya. Tinggal kopikan, lalu masukkan di kotak yang di atas kirim SPT. Nah, ini yang di nomor 4 ini ada masukkan kode verifikasi di sini. Setelah dimasukkan, lalu klik kirim SPT. Oke, next. Nah, kalau sudah misalkan, nanti akan muncul bukti penerimaan elektronik. Misalkan ini salah satu contohnya ya, misalkan nanti akan ada nama, misalkan NPWP, tahun pajak segala macam, dan lain-lain sebagainya, misalkan. Kalau sudah terima BPE, berarti otomatis kewajiban pelaporan Bapak Ibu semuanya sudah selesai, misalkan. Nah, udah misalkan untuk pengiriman laporan SP tahun 1770S, misalkan SS, itu sudah selesai, misalkan. Nah, selanjutnya, oke, next. Nah, kalau tadi kan kita untuk yang pelaporan SP tahunan 1770SS ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu untuk yang formulir 1770S. Nah, ini balik lagi ke awal ya, ke tadi, misalkan kita buat SPT lagi, lalu kita isi pernyataan di formulir SPT misalkan. Nah, nanti pas pertanyaan ketiga kan penghasilan bruto yang peroleh setahun kurang dari 60 juta, berarti klik tidak kan. Nanti akan di bawahnya ada muncul pilihan. Anda menggunakan formulir 1770S, akan menggunakan form yang seperti apa misalkan, dengan bentuk formulir atau panduan misalkan. Ini sebenarnya sama aja misalkan. Sebenarnya sama aja. Nanti Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan sudah, kalau formulir itu nanti pengisiannya kita dari belakang, lembar lampiran kedua. Jadi kayak kita ngisi sesuai dengan formulir SP tahunan, ngisinya dari belakang dulu, nanti baru ke depan pindahkan. Tapi misalkan kalau masih kira-kira bingung, ada dengan bentuk panduan. Jadi nanti kalau misalkan bingung, nanti pilih dengan panduan aja. Lalu kita pilih klik yang SP 1770S dengan panduan. Oke, next. Ada pertanyaan ya? Saya jawab dulu atau gimana, Pak? Nanti boleh ada waktu untuk bahas pertanyaannya, Pak. Dibahas aja di akhir aja ya. Ya. Ya, jadi ditampung dulu pertanyaannya ya Bapak Ibu semuanya ya. Saya jelasin dulu sampai beres ya. Oke, next. Selanjutnya untuk pengisian SP tahunannya seperti tadi kita inputkan tahun pajaknya, lalu status SPT-nya,
dan kemudian klik berikutnya. Sama seperti 1770 SS tadi ya, semuanya sama. Nah, ini kalau dengan formulir nanti pertama muncul bukti pemotongan pajak. Jadi makanya kalau untuk yang penghasilan di atas 60 juta itu wajib punya bukti potong, karena nanti pas pengisiannya akan diminta misalkan nomor bukti pemotongannya. Jadi kita pas pertama kali isi nanti muncul daftar pemotongan dari pihak lain atau yang ditanggung pemerintah. Nanti Bapak Ibu semuanya kita klik tambah. Nanti tinggal diinputkan, misalkan next. Nah, nanti diinputkan misalkan sesuai dengan bukti potongnya misalkan ya. Jadi bukti potong misalkan jenis pajaknya karena karyawan misalkan penghasilan berarti masukin PPh 21. Lalu NPP pemotong pajak misalkan NPP perusahaannya. Jadi yang di atas di bawahnya itu biasanya ada NPP perusahaan siapa misalkan NPP-nya dengan masukin. Lalu kita type aja nanti otomatis muncul namanya. Jadi yang di bawah ini misalkan dari gaji kantor pusat DJP misalkan muncul. Jadi kita tinggal masukin nomor NPP-nya, nanti muncul nama pemotong pajaknya pihak mana misalkan. Kemudian kita inputkan yang bawahnya nomor bukti pemotongan. Jadi yang di atas di bawahnya ada nomor misalkan 1.1 strip berapa tinggal diisikan. Lalu tanggal bukti pemotongan. Itu di formulir 1721 di kolom paling bawah sebelah tanda tangan bendaharawan biasanya ada tanggal dibuat bukti potong. Nah, kita tinggal diinputkan tanggal bukti pemotongannya sesuai dengan tanggal bukti potong diterbitkan. Kalau sudah, lalu yang paling bawah kita masukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut dari pihak lain. Biasanya di 1721 tuh di paling bawah, misalnya kolom B sekitar nomor 17 atau 20 ya, kurang lebih seperti itu. Tinggal dimasukin aja sesuai dengan nominalnya. Lalu klik simpan. Kalau misalkan kita punya lebih dari satu bukti potong, misalkan kita pindah tengah-tengah tahun, kita pindah perusahaan atau misalkan, jadi kita punya bukti potong lebih dari satu, kita inputkan lagi, tambah lagi, dimasukin lagi seperti tadi. Cukup jelas Bapak Ibu semuanya? Ya Pak, udah cukup. Oke. Nah, kalau sudah berarti selanjutnya. Pak, ini berarti freelance mirip-mirip lah ya kayak gini, meskipun masih besok sesinya. Ya, nanti cuma di beda formulirnya Bapak Ibu semuanya ya. Tapi misalkan freelance, misalkan kalau dapat bukti potong juga sama, misalkan. Kita tiap dapat kerja, dapat bukti potong, sama tinggal diinputkan lagi. Jadi yang sudah dipotong kita berapa dari perusahaan mana, misalkan berapa. Hampir sama misalkan, semuanya sama. Nah, selanjutnya nanti akan muncul keterangan seperti tadi, misalkan data yang sudah diinputkan, misalkan tadi, data yang diinputkan tadi akan muncul di bawah ini, misalkan di kolom. Jadi nomor potong pajak, NPP-nya, nomornya, nomor bukti pemotongannya, tanggal pemotongannya, jenis pajak dan jumlah pajak yang dipotong dari pihak lain. Nah, kalau misalkan sudah cukup, misalkan cuman dapatnya 1 atau 2, misalkan udah, klik langkah berikutnya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masukin penghasilan neto dalam kerjaan. Nah, kalau tadi kan pas di formulir 1770 SS, kita masukinnya penghasilan bruto ya. Kalau di formulir 17S, kita masukinnya total penghasilan neto. Jadi di formulir 1721 nanti dimasukin penghasilan neto. Jumlah penghasilan neto berapa, kita tinggal masukin penghasilan netonya. Berapa, misalkan di sini contohnya 107.312. Kalau sudah, klik next lagi. Kemudian ini ada pertanyaan mengenai penghasilan dalam negeri lain, misalkan. Jika Anda memiliki penghasilan dalam negeri lain, misalkan, iya, misalkan kalau iya, misalkan apa, misalkan dimasukin bunga royalti dari sewa atau dapat dari hadiah atau keuntungan dari pengalihan harta dan penghasilan lain. Kalau misalkan tidak ada, klik tidak, lalu klik next di bawahnya.
Nah, kemudian Anda punya penghasilan di luar negeri, misalkan. Kalau iya, dimasukin, nanti penghasilan luar negerinya berapa, misalkan. Sama, kalau tidak ada juga klik tidak, lalu klik next. Nah, kemudian Anda punya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, misalkan. Kalau tadi misalkan contohnya di 1770 SS, misalkan kita dapat warisan, misalkan. Karena warisan tidak termasuk objek pajak, jadi tinggal dimasukin aja, misalkan. Warisan misalkan 100 juta, misalkan, atau 10 juta. Dimasukin nilainya, kalau sudah klik next lagi. Kalau tidak aja klik tidak dan next. Nah, kemudian ini kalau misalkan ada penghasilan yang sudah dipotong PPh final, misalkan. Kayak tadi misalkan kita dapat undian hadiah misalkan 20 juta, misalkan. Sudah dipotong PPh final 25%, 5 juta. Tinggal dimasukin, klik tambah dulu, masukin jenis penghasilannya apa. Pajaknya final berupa apa, misalkan. Ada pilihannya, nanti dicari aja, misalkan kalau ada, misalkan ini contoh hadiah undian, klik DPP-nya, nilai hadiahnya berapa, misalkan 20 juta, terus yang sudah dipotong PPh finalnya 5 juta. Lalu klik simpan, nanti akan muncul di bawahnya. Nah, kalau sudah, klik langkah berikutnya. Nah, kemudian kita udah masuk ke kolom harta. Jadi kolom harta ini nanti wajib diisi ya Bapak Ibu semuanya ya. Kalau misalkan nanti nggak diisi, biasanya pas pengiriman itu suka error terus, misalkan pas pengirimannya. Jadi diisi, misalkan Anda memiliki harta, misalkan klik ya, misalkan. Lalu kita inputkan harta, misalkan rumah, misalkan kendaraan, misalkan mobil, motor, sepeda, misalkan, ataupun apapun yang menjadi harta, misalkan yang sudah diperoleh dari penghasilan, misalkan dari tahun kapan, misalkan. Nah, ini contohnya misalkan kita beli motor tahun 2014, misalkan. Masukin senilai harga perolehannya ya. Jadi dimasukinnya senilai harga perolehan. Keterangannya bebas diisinya, mau plat nomor atau apa, misalkan bebas. Tinggal ditambahkan semuanya. Nanti kalau sudah diisi, klik tambah lagi, jenisnya apa lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau sudah, klik next. Lalu kita ke bagian utang, misalkan. Nah, untuk bagian utang, sama seperti tadi, cuman bedanya kalau di utang, kita inputkannya nilai sisanya, misalkan kita punya pinjaman ke pihak bank mana, misalkan. Tahun kapan, misalkan, kita pinjemnya, misalkan kreditnya. Ataupun kita beli motor, misalkan, atau kendaraan, tahun kapan, sampai pas pelaporan tahun pajak 2020, sampai Desember, sisanya berapa lagi. Nah, kita dimasukin sisanya. Kalau sudah, klik simpan. Kalau misalkan masih ada kewajiban lain, tambahkan lagi. Kalau sudah semuanya, klik next langkah berikutnya. Nah, ini kemudian tanggungan dimiliki misalkan. Kalau di sini misalkan nanti dimasukin daftar keluarga ya misalkan. Jadi keluarga kita siapa, misalkan nama suami, misalkan atau istri, misalkan siapa, nama anak. Masukin kalau misalkan suami, tanggungannya misalkan istri kan, dimasukin istri misalkan. Kalaupun misalkan istri sudah punya NPP sendiri, tetap dimasukin juga di sini. Jadi untuk pendataannya tetap dimasukin. Dan istri pun misalkan kalau nanti misalkan lapor, tetap diinput juga data keluarganya, nama suami, nama anak, segala macam dilaporkan juga. Misalkan. Tinggal dimasukin nick-nya. Jadi nanti makanya tadi saya minta misalkan siapin kartu keluarga, kan nanti diminta nick-nya. Kalau misalkan nggak tahu misalkan nick-nya, tinggal diisi dulu, strip aja atau nol dulu aja misalkan. Yang penting namanya diisi jelas. Lalu simpan. Kalau masih ada, tambahkan lagi. Kalau sudah semuanya, tinggal klik next. Misalkan. Nah, ini ada pertanyaan. Zakat yang membayar zakat untuk kegiatan keagamaan, misalkan.
Bapak Ibu semuanya, untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang bisa diakui di pelaporan pajak itu yang bersifat resmi. Jadi misalkan kalau kita pembayaran zakat zakatnya itu ke instansi resmi yang sudah ditunjuk pemerintah, misalkan ke Lazis, dan dapat bukti potong segala macamnya. Datanya misalkan kita sudah bayar pajaknya, bayar zakatnya berapa misalkan kayak gitu. Itu nanti ada buktinya, itu bisa diinputkan di laporan SPT tahunan sebagai nanti pengurang pajak misalkan. Jadi nanti bisa digunakan juga untuk pengurang total kredit pajak kita misalkan. Seperti itu. Tapi selain di instansi resmi, itu tidak bisa diakui oleh DJP, biasanya seperti itu. Kalau misalkan nggak ada, berarti klik tidak dan next. Kemudian, nah itu pengisian PTKP-nya misalkan. Nah, ini kita inputkan PTKP-nya sesuai dengan bukti potong tadi ya, misalkan. Jadi misalkan kalau misalkan tadi di data keluarga kan kita masukin semuanya kan, misalkan anak ada 4 misalkan, tapi di bukti potong kan cuma maksimalnya K garis miring 3, jadi kita masukin status perkawinannya kawin, status kewajiban perpajakan sebagai kepala keluarga misalkan, lalu yang di bawah golongan PTKP-nya pilih yang K3 atau sesuai dengan di bukti potong. Di bukti potong ada di kolom identitas diri kita sebelah kanannya biasanya ada keterangan status PTKP-nya apa. Kita inputkan dulu yang sesuai dengan yang di sana. Oke, kalau sudah diisi, klik next. Kemudian ini kalau misalkan ada pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri misalkan. Ini udah masuk PPh pasal 24 ya, kalau tidak ada penghasilan di luar negeri, sudah dipotong dari pihak lain, di luar negeri tapi misalkan. Kalau tidak ada, berarti klik tidak, klik next. Nah ini kalau misalkan kita ada, berikutnya ada pembayaran PPh pasal 25 misalkan, bulanan misalkan. Kalau usaha biasanya seperti ini, di sini ada penghasilan lain, kita masukin PPh. Kalau tidak ada, klik 0 aja. Jadi kalau tidak ada di yang angka yang aktif, dimasukin 0 aja. Kemudian ada pernyataan sudah membayar STP PPh pasal 25 misalkan pokok pajaknya. Kalau nggak ada, klik 0 kan aja, lalu klik next. Nah, nanti akan muncul indeks rekapan seperti yang sudah kita isi tadi ya. Jadi misalkan kita penghasilan netonya tadi sudah diisi berapa, kemudian jumlah PTKP tanggungannya sesuai dengan kita input tadi berapa, terus penghasilan kena pajaknya nanti otomatis terhitung sendiri. Penghasilan kena pajak sekian, misalkan ini penghasilan 100 juta, misalkan PTKP-nya 39 juta, jadi penghasilan kena pajaknya 68 juta. Kemudian PPh terutangnya sekitar 5.200.000 yang sudah dikalikan PPh total 17. Kemudian jadi jumlah PPh terutangnya senilai 5.200.000 dan PPh yang sudah dipotong dari pihak lain yang pas pertama kali kita nginputkan bukti potong nominalnya berapa, nah ini 5.200.000 misalkan. Jadi otomatis kan pajak yang harus dibayar sendiri 0 misalkan kayak gitu. Nah kalau sudah nihil, tinggal klik next dan laporkan seperti tadi misalkan. Nah jadi misalkan ini kalau ada keterangan tambahan kurang lebih atau lebih bayar misalkan, ada pertanyaan lain, kalau enggak kosongin aja, nggak usah diisi, klik next lagi, lalu pas pernyataan, ada sama seperti tadi di form 1770 SS, ada pernyataan, tinggal Bapak Ibu semuanya klik centang yang setuju, lalu klik langkah berikutnya. Nah, selanjutnya nanti muncul lagi data SPT-nya, jenis formulirnya apa, tahun pajak berapa, nah datanya apa, lalu kita kirimkan lagi kode verifikasi, sama seperti tadi ya Bapak Ibu semuanya ya, bisa kita pilih lewat email atau nomor HP, lalu kita kopikan dan isikan di kolom nomor 4 ini, lalu kita klik kirim SPT.
Nanti kalau sudah, berarti nanti akan muncul tanda terima elektroniknya. Nah, seperti tadi, tanda terima elektroniknya sudah selesai. Jadi kalau sudah punya nomor tanda terima elektronik, berarti kewajiban Bapak Ibu semuanya sudah selesai. Oke. Nah, ya, cukup sekian untuk penjelasan mengenai pengisian SP tahunan. Jadi kalau untuk pengisian SP tahunan yang 1770 SS ataupun S khusus untuk karyawan, udah seperti tadi, misalkan Bapak Ibu semuanya. Cukup jelas nggak? Mungkin para peserta silakan kalau Kalau ada yang yang mau nanya. Oh, kalau gitu kita buka pertanyaan aja gitu ya. boleh, Bisa. yang tadi di chat room ya, boleh Boleh. Boleh, Pak. coba baca satu-satu dulu ya. Sebenarnya pertanyaannya rada panjang, tapi ditulis di chat room ada sedikit. Langsung aja. Boleh, Pak, kalau Boleh. misalnya mau. Saya Dadang. Dari Pak Dadang ya. PNS tadinya sendiri terus menikah ke PNS lagi. Nah, tertulis di sininya itu mana tadi? TK strip miring 3. Oh iya, Bapak tadi itu PNS, sudah. Terus menikah dengan PNS lagi. Ke PNS. Berarti kan sudah menikah statusnya. Iya. Tapi tertulis di sininya TK strip miring 3. Nah, maksudnya? Nah, berarti di bukti potong yang Bapak terima itu dari ininya bendaharanya itu belum mengupdate biasanya. Bapak sudah melaporkan pernikahannya belum, Pak? Udah. Udah, cuma nanti di bagian keuangannya kayaknya belum diupdate. Oh. Jadi untuk yang kasusnya kayak gini sih sepertinya Bapak nanti tinggal laporkannya sesuai dengan di bukti potong dulu misalkan. Jadi sambil nanti Bapak lapor ke bagian keuangan, nanti minta pembetulan, minta dibenerin, misalkan untuk bukti potongnya. Keuangan, bukan kami bukan saya di pembetulan. Nanti Bapak sih untuk kewajiban Bapak cukup melaporkan dulu sesuai dengan bukti potong yang ada. Oh, iya. Sambil Bapak lapor, Bapak jadi ibaratnya kewajiban kalau misalkan Bapak ngurusin dulu, dibenerin dulu bukti potongnya kan bisa lama Pak ya. Nanti udah telat misalkan batas pelaporannya, nanti Bapak terlambat lapor, berarti Bapak kena sanksi misalkan kayak gitu. Mending Bapak laporin dulu yang ada misalkan. Ya. Terus di sini si formulir sambil Bapak sudah lapor, Bapak update ke bagian keuangan di kantor misalkan, bagian kepegawaian. Ini saya misalkan udah menikah lagi, tapi di bukti potong misalkan masih TK 3 misalkan. Jadi biar diupdate, jadi biar ke depannya tahun depannya sudah sesuai. Siap. Satu, kedua. Ya, kayak gitu. Ini tertulisnya formulirnya 1721, bukan 1770S. Oh, 1721 itu Bapak itu nomor bukti potong. Jadi kalau formulir bukti potong itu emang nama formulir 1721. Jadi untuk penghasilan PPh 21. Kalau 1770 itu untuk pelaporannya jenisnya. Jadi misalkan kalau Bapak misalkan nanti penghasilannya misalkan di atas 60 juta misalkan. Kan Bapak PNS misalkan penghasilan di atas 60 juta. Nanti Bapak tinggal pilih pelaporan formulir 1770 yang S. Oh, gitu. Jadi kalau 1721 itu formulir bukti potong. Jadi bukti potong itu sebutan lainnya formulir 1721. Oh, bukan yang setaranya dengan 17. Bukan harus lapornya pakai formulir 1721, tapi bukti potong itu nama lainnya formulir 1721. A1 untuk karyawan swasta, A2 untuk PNS atau BUMN. Kayak gitu. Terus di sini jumlah penghasilan neto 47, sekian juta. 47 netonya ya. Nah, di bawahnya kan ada penghasilan tidak kena pajak PTKP. Iya. Penghasilan tidak kena pajaknya itu 67,5 juta. Jadi penghasilan netonya 47, penghasilan kena pajaknya tidak kena pajaknya 67. Ya. Nah, yang jadi lebih besar PTKP-nya ya. Jadi ada nambah bayar pajak atau tidak? Enggak. Karena kan Bapak misalkan penghasilan netonya 47 juta, tadi penghasilan tidak kena pajaknya itu yang diakuin sama pemerintah itu 67 juta. Jadi ibaratnya kan
penghasilan Bapak masih di bawah PTKP. Di bawah nisab merenya. Ya, jadi nggak ada kewajiban bayar pajak lagi, tapi kewajiban cukup melaporkan aja. Jadi kan nanti kan keterangan otomatis PTKP-nya masih lebih besar daripada penghasilannya. Jadi kan otomatis hitungan ke bawahnya 0. Nah, terus gini, saya kan belum buka, lupa ngisinya. Apakah ketika mengisi itu si kendaraan dimasukkan atau tidak? Saya lupa dulu itu karena ngisinya. Ketika ada data yang terlupakan begitu, gimana nanti ke depannya? Kalau misalkan yang itu belum dilaporkan, misalkan, nanti kan tinggal dilaporkan aja pas Bapak melaporkan sekarang, misalkan. Jadi misalkan, tapi kalau misalkan Bapak udah lapor, misalkan anggap yang tahun 2020 ini sudah dilaporkan SPT-nya. Terus misalkan bulan depan, misalkan anggap Bapak lupa, misalkan, oh saya ada harta yang belum dimasukin, misalkan kayak gitu. Dan Bapak tinggal dilaporkan pembetulan. Nanti di kolom harta tinggal diupdate aja. Nah, status harta yang dilaporkan itu harus atas nama sendiri atau diatasnamakan anak atau gimana kira-kira? Yang dimiliki aja. Misalkan kan kalau atas nama kan bisa aja atas nama siapa, tapi itu hartanya punya Bapak atau bukan, misalkan yang dimiliki Bapak. Misalkan kalau sudah diberikan ke anak, misalkan, berarti udah itu nanti jadi harta anak, misalkan kayak gitu. Jadi kan kayak ibaratnya diberikan ke anak, jadi diwariskan. Nah, nanti anak lapornya nanti keterangannya warisan, misalkan nilai berapa berupa apa kayak gitu. Kan nggak kena pajak. Ya, warisan nggak kena pajak. Warisan nggak kena pajak, Pak. Ya, sip. Terus yang ini, yang tadi zakat, bukti kan kalau bayar itu lewat transfer. Iya. Nah, apakah bukti transfer itu bisa digunakan sebagai bukti zakat? Nah, Bapak bayar zakatnya kemana dulu, Pak? Kalau biasanya yang bisa dihitung. Mengetahui lembaga itu resmi atau tidaknya gimana? Biasanya yang instansi resmi yang zakat yang diakui pemerintah itu hanya Lazis, misalkan kayak gitu. Kalau DPUDT, Darut Tauhid? DPUDT kan ibarat itu kan swasta, Pak. Oh, jadi swasta mah tidak diakui? Swasta biasanya tidak bisa dipakai sebagai pengurang. Oh, gitu. Yang dari pemerintah, misalkan yang pengelola zakat resmi di pemerintah, biasanya kalau nggak salah Lazis dan saya lupa. Jadi kalau DT misalkan kayak gitu, sama Pak, misalkan saya juga bayar kemana, tapi nggak bisa dipakai sebagai pengurang karena misalkan ke pihak lain, misalkan kayak gitu. Satu lagi si istri melaporkannya berarti hanya laporan dianya sendiri. Gimana Pak? Istri saya kan PNS juga. Nah, kayaknya statusnya juga masih sama karena saya juga statusnya masih tidak kawin. Iya, betul. Jadi kalau istri sama, misalkan selama NPP-nya aktif, kewajibannya cukup melaporkan aja, sesuai dengan dibukti potong sendiri aja. Oh, sip. Ya, terima kasih. Mangga yang lain. Ya, sama-sama Bapak Dadang. Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Di sini ada pertanyaan dari Gopal Gopel. Jadi katanya mau bertanya, misal ada seseorang yang sudah bekerja sejak 2013, tapi sampai sekarang belum pernah lapor pajak. Nah, misalkan rata-rata gajinya itu sekitar 7 juta per bulan. Nah, untuk orang tersebut apa yang harus dilakukan? Jadi, terus kalau misalnya ada risiko denda, itu risiko dendanya kayak gimana? Kayak gitu. Kalau misalkan kita sudah punya penghasilan, kita sudah punya NPWP, dan NPWP-nya aktif, itu kan ada kewajiban untuk pelaporan. Kalau misalkan nanti pas batas waktu sampai batas waktu pelaporan itu kita tidak melaporkan atau terlambat, nanti biasanya sih kena sanksi. Cuman biasanya kalau terbit enggaknya sanksi itu pas diperiksa misalkan. Kalau misalkan sampai tadi kasusnya kan sudah kurang lebih berapa tahun punya NPP tapi belum pernah laporan, tapi belum ada tindak lanjut misalkan dari KPP-nya, itu kan berarti belum terbit sanksinya dari kantor pajak misalkan, biasanya kayak gitu. Jadi biasanya nanti kalau pas kalinya ada keluar lagi pemeriksaan, ternyata ketahuan, oh ini belum lapor dari sekian sama sekian, nanti biasanya disuruh diterbitkan sanksi berupa STP. STP itu biasanya kurang lebih 100.000 per tahunnya.
Jadi misalkan kalau tadi misalkan belum lapornya kurang lebih berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun? Segituan Dari misalkan. 2013. Pokoknya per tahunnya itu 100.000 keluar sanksinya. Biasanya seperti itu. Itu kalau lapor, kalau berarti kan nggak bayar juga ya? Iya, terlambat ataupun misalkan terlambat ataupun nggak dilaporkan kayak gitu. Sama itunya dendanya, sanksinya, atau beda kalau misalnya lapor, beda yang bayar beda, atau sama aja? Kalau untuk terlambat ataupun nggak lapor itu sanksinya sama, itu kan sanksi. Kalau misalkan nggak bayar pajak misalkan, itu nanti bisa beda lagi kalau pas ada pemeriksaan. Jadi kalau misalkan ketahuan pas ada pemeriksaan, biasanya kan pemeriksaan di random misalkan itu, nanti pas ketahuan di pemeriksaannya ternyata dia ada kekurangan bayar pajaknya berapa, nanti bisa kena sanksi lagi, ada denda. Kalau tadi kan STP misalkan kayak administratifnya lah, ibaratnya telat nih misalkan denda. Kalau misalkan nanti kekurangan bayar pajaknya lagi, nanti ada sanksinya sendiri, kalikan dendanya. Kurang lebih seperti itu. Ada lanjutan lagi nih dari Gopal. Kalau pemeriksaannya sendiri dilakukan kapan ya? Kalau pemeriksaannya sendiri tergantung dari, setahu saya setiap masing-masing KPP beda-beda tiap kantornya. Jadi tergantung pemeriksaan itu lebih randomnya kemana dulu biasanya. Karena kadang misalkan sering kejadian kayak gini misalkan. Ini satu kantor misalkan pada belum lapor atau belum pada telat misalkan lapornya itu instansi mana belum lapor misalkan, terus tahu-tahu dikeluarkan sanksi misalkan si A, misalkan si bapak A dapat sanksi misalkan 100.000, tapi temennya si bapak B itu belum dapat padahal di kantor yang sama misalkan. Nah kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau dikeluarin sanksinya itu nggak bisa berbarengan semuanya. Jadi bisa bertahap gitu misalkan. Jadi kita juga nggak tahu misalkan nggak dalam sekantor semuanya kena, nggak, bisa aja diacak dulu sekantor siapa dulu. Jadi tergantung nanti diterbitkannya siapa dulu. Itu berdasarkan semuanya tadi pasti dapat misalkan kayak gitu. Itu berdasarkan di mana dia terdaftar kantor pajaknya gitu ya, atau kantor di wilayah masing-masing, atau nanti siapa bagian pengawasannya misalkan kan beda-beda. Berarti tergantung kantor pajaknya ya, di mananya gitu. Beda-beda mungkin jadwal pemeriksaannya ya. Jadi untung-untungan ada yang duluan, ada yang belakangan. Oke. Oh ya Pak, di sini saya sepertinya lihat pertanyaan di WA nih. Katanya mohon saran kalau misalkan mbaknya ini freelancer, tapi perusahaannya itu belum kasih bukti potong pajak sampai sekarang. Kalau seperti itu gimana ya Pak? Berarti kalau lapor pajak nggak bisa pakai bukti potong atau gimana? Freelancernya di perusahaan apa itu dapat bukti potongnya? Nggak dapat katanya Pak. Freelancer nggak dapat bukti potong, kontrak atau gimana maksudnya kategorinya? Kalau freelancer kayaknya per proyek kan biasanya freelancer biasanya per proyek kayak gitu kan, per proyek itu misalkan dapat proyek ini sudah selesai dapat penghasilan, dapat bukti potongnya kayak gitu. Seperti itu ya Pak. Kalau kontrak gitu gimana Pak? Berarti kalau kontrak kan karyawan kontrak kan bisa sama kayak karyawan tadi, misalkan kasusnya karyawan kontrak itu kan misalkan kontraknya misalkan bisa setahun atau 2 tahun. Nah itu kan nanti dapat bukti potong juga dari bagian keuangannya kayak gitu. Tapi misalkan kalau per project itu kan misalkan proyeknya ibaratnya cuman 3 bulan misalkan atau 4 bulan misalkan. Nah pas dari awalnya itu nanti kesepakatannya gimana, misalkan dapat penghasilannya itu udah termasuk potongan pajaknya, sudah dipotong pajaknya dari pihak sana. Kalau misalkan dipotong dari pihak perusahaan, itu kita wajib minta, karena itu hak kita. Kecuali kalau misalkan pas kita kerjasama sama perusahaan,
kita dapat penghasilannya full misalkan, nggak dipotong pajak nggak apa-apa. Nah itu berarti kita hitung sendiri. Bayar sendiri. Ini sendiri. Sebenarnya ini kasus ini buat kasus besok sih sebenarnya. Oh, iya. Berarti sama jadi kayak pengusaha ya, jadi kayak freelance tanpa bukti potong gitu. Karena bukti potong. Kan freelance itu ada yang dapat bukti potong, misalkan kayak ibaratnya kayak agen asuransi lah. Asuransi kan misalkan dapat tiap bulan kan bisa beda-beda. Mereka penghasilannya sesuai targetnya berapa atau marketing yang di luar pokoknya dapat fee honorarium kayak gitu. Tiap bulan kan mereka dapat penghasilan berapa, sudah dipotong perusahaan berapa. Jadi kan mereka juga ngerekap penghasilannya berapa, yang udah dipotong perusahaan berapa. Mereka tinggal hitung lagi penghasilannya dikalikan norma berapa. Jadi sisanya tinggal kredit utang pajaknya dikurangi yang sudah dipotong dari perusahaannya. Berapa, selisihnya berapa, kalau misalkan bisa lebih atau kurang. Kalau kurang tinggal bayarkan kekurangannya, nanti dilaporkan, kalau kelebihan bisa pengajuan untuk pengembalian ke kantor pajak kayak gitu. Oke. Oke, terus di sini juga ada pertanyaan lagi, Pak. Sebenarnya dari saya, Pak. Kalau saya misalnya ada yang lupa Evin, itu gimana ya cara mintanya? Apa harus ke kantor pajak atau misalkan ada cara lain gitu, Pak? Nah, untuk yang sekarang kan karena situasinya pandemi ini kan biasanya setiap kantor pajak setahu saya tidak memperbolehkan itu permohonan yang berhubungan dengan NPWP langsung tuh datang ke kantor pajak ya. Jadi selama masih pandemi sekarang biasanya permohonan yang berhubungan dengan NPWP, ngaju bikin NPWP atau misalkan cetak ulang ataupun lupa Evin segala macam itu diajukannya lewat email. Jadi masing-masing KPP kantor pajak biasanya ada email resminya. Jadi kalau kita bisa lihat di NPWP kita berapa kan di belakang ada kode KPP ya sebelum 000. Itu bisa itu misalkan itu. 429, 423 atau berapa itu kode KPP-nya. Jadi emailnya kalau nggak salah kode KPP misalkan. Misal KPP Cicadas ya misalkan. Cicadas itu 429. Jadi kpp.429@pajak.go.id. Nanti bisa mengajukan permohonan cetak Evin atau lupa Evin ke sana. Bisa. Atau ada juga WA bisnis dari masing-masing KPP. Cuman kalau WA bisnis setiap KPP beda-beda kan. Kurang lebih saya kurang tahu juga misalkan kayak gitu. Karena berbeda kan. Jadi paling bisa ditanyakan kan suka ada sosmednya kan masing-masing ya tiap KPP. Nah, itu biasanya kan aktif, bisa ditanyakan aja ke sana. Tapi kalau yang email resmi cuman yang kode KPP@pajak.go.id kayak gitu semuanya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Lalu di sini ada pertanyaan lagi, Pak. Sebentar ya, Pak. Nah, ini mau bertanya, katanya, kalau ada orang yang statusnya terlanjur bikin NPWP padahal pendapatan per tahun di bawah 60 juta, apakah keikutsertaan di NPWP bisa dibatalkan? Kalau sudah terdaftar punya NPWP, itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihapus. NPWP itu bisa dihapus kalau kasusnya ada dua misalkan. Yang pertama, meninggalkan Indonesia misalkan, kalau buat WNA ya. Jadi misalkan kalau WNA kan biasanya tinggal di dalam negeri itu berjangka kan, misalkan dia sudah nggak kerja di sini lagi, udah pergi balik ke negara asalnya, itu nanti bisa diajukan penghapusan NPWP. Kalau yang kedua kasusnya cuman kalau yang bersangkutan tersebut meninggal, nah itu baru bisa diajukan NPWP. Sama istri juga ya bisa kalau misalnya kasus ketiga biasanya kalau istri. Kalau misalkan istri tadinya punya NPWP sendiri misalkan masih single. Suami juga dulu masih single punya NPWP juga, terus pas menikah si istrinya udah nggak kerja lagi misalkan kayak gitu. Tapi misalkan dia ada misalkan ibaratnya ikut apalah misalkan tapi dibutuhkan NPWP karena misalkan. Jadi dia minta digabung aja dengan NPWP suaminya. Itu yang NPWP istrinya bisa dihapuskan, nanti minta digabungkan dengan suami. Nah, itu paling kasusnya 3 itu aja. Keluar negeri misalkan sudah tidak bekerja di Indonesia lagi, bergabung dengan suami khusus untuk istri,
dan yang ketiga yang bersangkutan meninggal misalkan. Baik, Pak. Selain itu paling biasanya pengajuan dinonefektifkan. Kalau misalkan tadi NPWP-nya kan misalkan tadi sudah punya NPWP, tapi dia penghasilan masih di bawah PTKP atau nggak punya pekerjaan tetaplah ibaratnya gitu kan misalkan. Itu nanti bisa mengajukan permohonan non efektif aja dulu. Jadi selama dinonefektifkan tidak ada kewajiban untuk melaporkan dulu. Jadi nanti kalau misalkan sudah kerja lagi, misalkan sudah mulai kerja, itu otomatis nanti NPWP-nya aktif kembali. Oke, berarti kalau non-aktif tuh nggak wajib lapor sama nggak wajib untuk bayar pajak berarti ya Pak ya? Kan kalau bayar pajak kan kalau penghasilannya di atas PTKP. Kalau penghasilan di bawah PTKP kan nggak ada kewajiban. Itu aja sih. Oke Pak. Terus mungkin ada pertanyaan lagi di sini Pak. Ntar saya lihat dulu ya. Oh, ternyata sama pertanyaannya. Oke Pak. Mungkin belum ada yang tanya lagi. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, silakan ya. Silakan siapa yang mau nanya atau mau langsung buka mic boleh. Misalnya mau langsung buka mic nggak apa-apa. Raise hand silahkan. Buka mic-nya. Ada yang sambil ngisi SPT nggak? Bapak Ibu semuanya sekalian misalkan di sini. Oh iya bisa ya Pak ya, bisa sekalian dicoba. Sekalian kalau misalkan kan tadi saya bilang kalau bisa sekalian sambil jalan sekalian isi misalkan kayak gitu. Nanti kalau ada yang pas bingung boleh ditanyain. Oke, siapa yang mau coba isi SPT? Nih. Kita bareng-bareng nih. Nanya. Ketika mau ngisi, saya lupa terus terang aja PIN sama passwordnya, ID passwordnya, kemana harus menanyakan kode itu? Oh iya, lupa PIN sama passwordnya ya Bapak ya. Karena yang tadi dijelasin, kalau misalkan Bapak lupa PIN segala macamnya, passwordnya juga udah lupa, Bapak bisa mengajukan ke KPP. KPP. Cuman karena sekarang kan masih pandemi, kita nggak bisa di KPP biasanya tidak memperbolehkan untuk datang langsung ya. Jadi pengurangan pembatasan. Jadi pengajuannya lewat online, lewat WA paling atau lewat email. Ya. Emailnya tadi misalkan yang tadi sudah saya jelaskan, tinggal klik KPP. Kode KPP Bapak apa misalkan di belakang NPWP kan belakang ada sebelum 00 itu ada tiga angka kode KPP. Ya, bentar. Nah itu jadi misalkan kpp.425@pajak.go.id. Dapat tinggal email ke sana, majuin judulnya misalkan permohonan lupa PIN, nanti tinggal dimasukin data dirinya, nama NPWP, kopi KTP-nya, nanti dia dilampirin biasanya ngelampirin kopi KTP, kopi NPWP sama foto selfie megang kartu NPWP dan KTP. Itu aja sih. Ya, sip. 428, 4/428. Ya, KPP. Pak. KPP. Berarti Bapak 428 ya? 428 Bojo ya, Bojonegara ya? Bojonegara, betul. Ya, KPP.428 @pajak.go.id. Kelihatan. @pajak.go.id ya, sip. Oke, yang ini ya Pak ya berarti? Ya, yang itu. Ini. 428. Kurang dekat. Langsung ya. Seperti ini. Oke, yang 429 seperti ini. Ya, itu berarti kode KPP-nya ya Pak? Pak Sandi? Iya. Oke, siap. Oke. Baik. Nah, kira-kira ada lagi yang mau bertanya atau boleh open mic juga? Atau ada yang mau tanya lagi boleh? Silakan. Atau pertanyaannya mau buat besok? Boleh. Besok silakan. Kalau yang besok nanti berhubungannya dengan yang UMKM dan freelance ya. Siap. Berarti mungkin pertanyaan beda lagi kali ya. Iya.
Oke, baik. Mungkin pertanyaannya cukupkan sekian. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh nanti besok karena ada sesi kedua, silakan ikut sesi keduanya. Misalnya ada pertanyaan bisa nanti di sesi keduanya lagi kita sambung ya pertanyaannya. Itu. Boleh, silakan. Oke, lalu saya ingin memberikan kesimpulan pada acara hari ini. Jadi jenis formulir SPT itu bermacam-macam jenisnya. Ada 170, 1770 gitu ya. Terus 1770S, 1770SS. Nah, itu silakan sesuaikan dengan penghasilan Bapak Ibu. Untuk melaporkan, sekarang juga lebih mudah ya, bisa lewat online dengan website DJP online. Lalu untuk kalkulasi ada status PTKP dan juga ada tarif-tarif pajak gitu. Nanti bisa disesuaikan juga dengan pendapatannya Bapak dan Ibu gitu. Lalu untuk karyawan ada bukti potong dari perusahaannya ya sebagai pengurang kewajiban pembayaran pajak terutangnya. Dan ada beberapa bukti potong lainnya seperti zakat dari lembaga yang ditunjuk pemerintah. Lalu untuk pengisian SPT perorangan itu ada juga kita harus menyertakan data hutang, termasuk juga dalam pelaporan pajaknya dan juga kartu keluarga juga harus dimasukkan ke formulir pajak. Mungkin begitu ya, sedikit kesimpulan dari pelatihan hari ini. Terima kasih kepada narasumber dan peserta yang telah bersama-sama berkontribusi untuk kelancaran acara. Sebelum penutupan, mari kita bersama-sama berfoto ya. Kita buka kamera ya mungkin ya. Di sini bisa buka kamera semuanya. Kita foto bareng ya. Oke, kita buka kameranya semuanya. Saya lihat ada beberapa sudah, ada yang belum. Silakan kalau yang bisa buka kameranya. Siap semuanya? Ya. Siap. Oke, saya kasih aba-aba ya. Saya kasih aba-aba. Sudah siap Pak Host? Pak Hostnya? Oke. Siap. Oke, sekarang saya kasih aba-aba ya. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya Pak. Dan Pak dan Ibu-Ibu. Sekarang kita coba lagi sekali lagi. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya para hadirin. Jangan lupa untuk hadir di sesi kedua besok tentang pelaporan SPT usahawan dan freelancer. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama lagi, kita tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi. Semua. Terima kasih Pak Sandi, Mbak Indri. Ditunggu besok ya semuanya. Iya, sama-sama. Ditunggu besok ya. Siap.